Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusipita dengan NIM D1B12060, kelas B, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari artikel metode gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri untuk analisis kalsium, nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dan tanaman. Jenis-jenis metode analisis gravimetri ada 5, yaitu gravimetri curah hujan atau biasa disebut dengan penentu CL dengan mengendapkan sebagian AgCl. Yang kedua itu elektrogravimetri. Elektrogravimetri itu merupakan analit pengendapan elektroda dalam sel. Yang ketiga itu gravimetri volatilasi, merupakan ketika energi termal atau kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap, misalnya menentukan kadar air menggunakan energi panas untuk penguapan H2O. Titrimetri gravimetri. Titrimetri gravimetri ini merupakan massa titrat alin-alin volumenya diukur. Gravimetri partikula itu merupakan gravimetri ditentukan setelah pemindahan dari matriks dengan penyeringan atau titrasi. Faktor penting untuk analisis gravimetri. Yang pertama itu nukleasi. Nukleasi itu merupakan ion atau atom atau molekul individu yang membentuk inti. Suspensi koloid. Suspensi koloid itu merupakan partikel koloid tetap tersuspensi karena ion yang terdorprasi memberikan muatan bersih. Yang kedua itu aglomerasi. Aglomerasi yang diinginkan merupakan artikel koloid tersuspensi bergabung untuk berbentuk artikel yang lebih besar yang dapat disaring elektrolit yang lebih dekat. Yang kedua itu peptansi. Peptansi yang tidak diinginkan. Peptansi yang tidak diinginkan itu pelarut kembali koloid yang terkoagulasi dengan mencuci dan menghilangkan elektrolit intrajam dan kontak. Dan yang kelima itu pencernaan baik. Pencernaan baik itu adalah pengendapan dipanaskan selama berjam-jam, kontak dengan bentuk larutan yang terbentuk. Karbon organik atau SOC. Karbon tanah mungkin merupakan komponen yang paling penting dalam tanah karena mempengaruhi hampir semua sifat tanah. Karbon sebagai tanah organik tanah mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik tanah mengacu pada semua bahan organik yang terurai, terkomposisi sebagian dan tidak terurai yang berasal dari tumbuhan hewan. Bahan organik tanah itu merupakan suatu indikator utama kualitas tanah, perbaikan tanah, organik tanah, menciptakan lingkungan tanah yang lebih baik yang mengarahkan pada peningkatan pertumbuhan. Lanjut itu lingkup dan bidang aplikasi. Protokol ini berlaku untuk menentukan kandungan karbon organik yang dapat dioksidasikan dalam tanah. Kandungan karbon organik dihitung dari jumlah ion krom Cr3+ terbentuk menggunakan metode titrasi atau kolorimetri akan menghasilkan interferensi positif pada tanah salin. Prinsip itu menentukan karbon organik tanah didasarkan pada metode oksidasi, basa, asap, kromat, Welke, dan karbon organik yang dapat teroksidasi dalam tanah dioksidasikan oleh kalium diformat, larutan dalam asam sulfat pekat. Metode titrasi dan atau titrimetri. Neraca analitik dengan apresiasi 0,001 gram untuk mempersiapkan reagen keseimbangan
presisi dengan apresiasi tergantung pada berat sampel. Berat sampel itu 50 mili dengan apresiasi kurang lebih 0,2 mili untuk larutan titrat. Lanjut di metode klorolimetri. Metode klorolimetri merupakan metode analitik untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau dalam larutan dengan bentuk warna. Prosedur kolorimetri manual. Prosedur kolorimetri manual dalam elektroda amonia atau dengan penentuan kolorimetri NH4N. Dalam sampel yang dicetak, namun penentuan kolorimetri NH4N yang diusulkan oleh Winterhalter menggunakan reagen karsinogik fenol. Bahan yang digunakan dalam menentukan kolorimetri NH4N. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel permukaan dan bawah permukaan dari Coastal Plain, Piedmont dan Rhineland dan Valais wilayah Virginia dengan berbagai kandungan nitrogen total 0,7. Sampel jaringan gandum yang diambil pada tahap pertumbuhan tanaman yang berbeda dari percobaan pemupukan nitrogen digunakan sebagai sampel tanaman. Sampel tanah dan tanaman dicerna menggunakan metode Kadhaj et al. Biasa seperti yang dijelaskan oleh Bramer dan Mulvaney. Penentuan kolorimetri fosfor dalam tanah dan bahan tanaman dengan krobin asam. Metode akurat dan cepat untuk menentukan fosfor dalam tanah dan tanaman sangat diperlukan untuk tujuan penelitian dan diagnostik. Pilihan metode tergantung pada variasi keasaman, suhu, waktu, dan ion pengganggu dari tanah dan ekstra tumbuhan. Murphy dan Riley mengusulkan prosedur asam askorbat untuk menentukan fosfor dalam air. Prosedur asam askorbat telah direkomendasikan untuk ekstra tanah berkarbon fosfor. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.